Belum juga kita selesai ngomel sama nambang ulama. Ini ditambah lagi kita harus ngomel karena NU, Netanyahu, you know. Dan please stop samain kelakuan kalian dengan Gus Dur yang dulu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu jauh berbeda konteksnya. Gue terangkan. Gue kasih konteks dulu ya. Baru-baru ini 5 sosok muda Nahdien bertemu Presiden Israel langsung di Israel pula. Ingat ya, Israel tuh ada Perdana Menteri, ada Presiden. Beberapa dari mereka adalah pengurus PBNU. Bahkan salah satunya, Zainul Ma'rif, adalah dosen di Univ Nahdlatul Ulama Indonesia. Manusia ini bahkan bisa-bisa bikin postingan IG dan bilang bahwa dirinya adalah filsuf agamawan, bukan demonstran. Kok bisa ya overclaim kayak gitu, kayak anak jaksel aja? Dan dia di caption juga nyebutnya adalah konflik Hamas versus Israel. Lu gila, genosida berdarah gini masih disebut sebagai konflik. Dan Palestina dikerjakan hanya sebagai Hamas. Sakit emang Zionis. Ya tapi sekarang di private, cupu. Main doang sama pembunuh, tapi nggak berani debat sama rakyat. PBNU sebenarnya udah bilang bahwa 5 orang ini nggak mewakili organisasi. Tapi ya gimana? Kita rakyat udah banyak skeptis sama PBNU. Wong dulu ketum PBNU Gus Yahya pernah ketemu Benjamin Netanyahu kok. Gila kan? Ya yang namanya kader pasti akan ikut ketuanya dong. Dan kenapa gue bilang stop jual-jual nama Gus Dur? Gini, Gus Dur tuh dikenal dulu punya hubungan diplomatik dengan Palestina sekaligus sama Israel. Bahkan dia lakukan jauh sebelum dia menjadi presiden. PM Israel kala itu, Yitzhak Rabin, adalah Perdana Menteri yang lahir dari Partai Buruh. 180 derajat berbeda dari partainya Benjamin Netanyahu. Di zaman Rabin, terjadi Oslo Accord, suatu perjanjian yang paling dekat dengan perdamaian antara Palestina versus dengan Israel. Rabin juga sepakat dengan two-state solution. Itulah alasan Gus Dur setidaknya mau berkompromi untuk diplomasi dengan Israel. Walaupun itu belum cukup sebetulnya, tapi nggak separah itulah. Di sisi yang lain, Benjamin Netanyahu adalah monster. Dia adalah bentuk terburuk pemimpin sayap kanan Zionis Israel. Pembunuh. Bahkan dia bukan hanya tidak sepakat two-state solution, dia nampak ingin menggenosida seluruh rakyat Palestina. Bahkan orang dekat Netanyahu lah yang kemudian membunuh Yitzhak Rabin karena tidak sepakat dengan narasi perdamaian dibawa oleh Rabin. Gila kan? Netanyahu ini pure adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Gus Dur pasti najis kalau harus berdiplomasi dengan Israel. Kalau PM-nya adalah Netanyahu, Gus Dur gak akan mau. Jadi lo oknum-oknum Nahdien, jangan jual-jual nama Gus Dur terus kalau kalian ternyata hanya makan uang haram dari Zionis. Lagi pula gaya banget sih kalian merasa bisa mempengaruhi Israel hanya berlima itu, dikala presiden-presiden negara lain aja nggak didengar sama Israel, PBB aja nggak didengar sama Israel, International Criminal Court aja nggak didengar sama Israel. Coba sebelum kalian berusaha untuk mengubah pikiran Israel, latihan dulu di Indonesia. Bisa nggak ubah pikiran juga? Kalau bisa gue acungin jempol. Dua-duanya sama-sama keras kepala. Man of contradiction.